这是什么地方？脱万物，狂悖，世间从来弱肉强食。毒气要害！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty, yang dimana untuk episode sebelumnya, Xiaofan yang inginlah mencari tahu tentang kebenaran pedang dari Zhu Tian malah bernasib sial. Sekarang dia haruslah memiliki hutang nyawa kepada tetua Wan. Sedangkan ya untuk Lu Suiqi atau aliansi tiga kebenaran, mereka juga sedanglah berusaha untuk menghadapi beberapa raja iblis yang semakinlah kuat. Kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dari semua itu, secara tiba-tiba Xiaofan memasuki sebuah dimensi. Dia bisa melihat hati kegelapan yang berada di tongkatnya sedanglah baku hantam dengan hati putih atau hati kebaikan. Jadi ini adalah dua sosok entitas yang berbeda guys. Untuk yang berwarna putih mewakili langit dan bumi. Untuk si hati kegelapan atau yang disebut sebagai hati hitam mewakili matahari dan bulan. Pada intinya ya, untuk dua sosok ini sebenarnya saling melengkapi satu sama lain seperti kekuatan yin dan yang. Namun, ketika mereka lagi baku hantam, tiba-tiba ya pandangan mereka teralihkan dengan Xiaofan. Dengan mempertanyakan sosok yang haus darah mengapa bisa pada dirinya. Untuk si hati putih juga telah mengetahui kalau kondisi dari Xiaofan sudah benar-benar parah, karena ya untuk separuh hidupnya telah dikendalikan oleh kekuatan darah. Dirinya mengucapkan kalau Xiaofan adalah pria yang begitu sangatlah malang. Bahkan dia yakin untuk saat ini Xiaofan sedanglah dilema. Dan dia pun memberikan sebuah saran, apakah dia pernah berpikir jika dia menaruh hati kebaikan di dalamnya, apa yang akan terjadi ke depannya? Xiaofan ya menjawabnya kalau dia telah kehilangan bagian dalam hidup ini dan dia juga telah menderita berkali-kali di dunia ini. Meski dirinya telah menderita berkali-kali, tetapi sampai saat ini dia tidak memiliki penyesalan apapun. Untuk saran yang diberikan, dia tidak pernah berpikir seperti itu. Lalu ya untuk si hati putih memberitahu kalau surga tidak memiliki kerabat. Sebab surga telah berdiri sendiri. Namun surga berisikan banyak sekali orang-orang dengan penuh kedamaian, dengan penuh kebaikan hati. Mendengar ini ya membuat Xiaofan langsung teringat dengan masa lalunya guys. Yang dimana sebetulnya dia juga telah mendapatkan kebaikan tersebut. Bahkan dia juga telah memberikan kebaikan ini. Namun dia tetaplah ragu, perlakuan baik dia ini akanlah hilang karena semuanya akanlah mati jika berada di dekatnya. Mendengar ini, si hati kegelapan alias hati hitam memberitahu kepadanya kalau dia tidak perlu untuk melakukan apapun. Karena bagaimanapun juga dunia ini, orang-orang yang dia sayangi akanlah pergi dengan sendirinya. Mendengar ini, Xiaofan melihat sekilas pandangan yang begitu sangatlah mengerikan. Dan si hati hitam tetaplah memberitahunya kalau bencana besar akanlah datang. Hanya berdiri dan menonton juga akan tetaplah meninggal dunia. Karena di dunia ini, hukum rimba masihlah berlaku. Semakin kita kuat, maka semuanya akanlah sangat mudah untuk diatasi. Dan si hati hitam ini mencoba untuklah menyinggung si hati putih. Kalau masalah rantai kejahatan dan rantai kebaikan itu sama sekali tidaklah berpengaruh. Justru itu adalah rantai yang dipercaya oleh orang-orang bodoh. Mendengar ini, Xiaofan setuju dengan statement tersebut. Tidak peduli kekuatan apapun, selama dia menjadi jauh lebih kuat, maka apapun bisalah dia lakukan. Untuk si hati kegelapan, langsunglah tertawa terbahak-bahak. Dia memuji semangat dari Xiaofan.
Memang benar, jika dia menjadi lebih kuat, siapa yang akanlah dia kalahkan, siapa yang mau hidup, siapa yang mau melindungi rakyat jelata, semua itu terserah kepadanya. Lagi dan lagi, Siobhan melihat pemandangan yang begitu sangatlah mengerikan. Memang sesuai perkataan dari si hati kegelapan, dia akanlah menjadi lebih kuat dan bisa untuk melakukan apapun yang dia mau. Saat ini yang diinginkan oleh Siobhan yaitu mengalahkan seluruh Raja Iblis. Tetapi setelah dia mengalahkan Raja Iblis, semua rekan-rekannya yang telah meninggal dunia tidak akanlah kembali. Dan secara tiba-tiba ya, Siobhan mengerang kesakitan. Sementara Siobhan mengerang kesakitan, kita berpindah dalam pertarungan Lu Suici yang masihlah melawan Raja Iblis Ular Tulang. Kita panggil saja sebagai Raja Ular lah ya. Lalu gurunya alias Sui Yu meminta kepada Lu Suici jika bertarung dengan Raja Ular ini, janganlah melihat wajahnya ataupun matanya, karena pergerakannya akan langsung terbaca. Mendengar ini ya, Lu Suici barulah menyadari sebab berbagai serangan dia sama sekali tidak bisa mengenainya. Jadi ya, satu-satunya cara, Lu Suici janganlah bertarung sendirian. Gunakanlah mereka berdua sebagai umpan. Alhasil, mereka bertiga bekerja sama. Setelah Lu Suici dan Wenmin berhasil untuklah menghancurkan salah satu tulang rusuknya, kini kesempatan gurunya untuklah menyerang. Begitu juga ya dengan beberapa tetua yang menggabungkan kekuatan menjadi satu. Tetapi sayangnya, serangan mereka sama sekali tidaklah berdampak. Sang dewa binatang saja hanyalah tersenyum ke arahnya. Dan secara tiba-tiba ya, pemulihan dari Raja Ular sangatlah begitu cepat dan kini giliran dia untuklah menyerang. Sehingga ya seluruh para praktisi yang berada di dekatnya langsunglah lari kocar-kacir. Tidak dengan mereka bertiga tetaplah berada di posisi yang sama. Gurunya memberitahu kepada Lu Suici dan juga Wenmin kalau iblis ini sama sekali tidak takut dengan kekuatan eksternal. Jadi dia menggunakan embun beku untuklah tulangnya. Lagi dan lagi mereka bertiga bekerja sama. Kini Lu Suici dan juga Wenmin kembali menjadi pengalihan perhatian. Dia meminta kepada gurunya, meskipun rencana mereka berdua ini berhasil dilakukan, tetap saja serangan mereka tidaklah bisa mengenai jantung dari Raja Ular. Karena ya untuk sang dewa binatang tidak mungkin membiarkannya. Hanya dengan satu jentikan jari saja, jantung milik dari Raja Iblis Ular Tulang ini langsunglah mengeluarkan duri yang tajam dan panjang. Sayangnya, Wenmin haruslah terkena serangan guys. Lebih tepatnya ya, dia mencoba mengorbankan tubuhnya agar Lu Suici tidak terkena duri tersebut. Namun, dia masihlah bisa bernapas dan meminta kepada Lu Suici untuklah mengakhiri ini dengan cepat sembari memberikan pedang angin miliknya. Dan kini, Lu Suici memiliki dua pedang dengan elemen yang berbeda. Sedangkan ya untuk praktisi lainnya, mereka juga sedanglah menghadapi Raja Iblis Burung Api dan terlihat sungguhlah begitu kesulitan. Lalu kita kembali kepada Lu Suici yang menerjang dengan begitu sangatlah cepat. Dan siapa sangka dengan kecepatannya ini membuat Lu Suici berhasil untuklah menebas jantung dari Raja Iblis Ular Tulang. Tetapi ya jantung ini tidaklah tertebas menjadi dua bagian, melainkan hanya sebuah goresan saja. Sang dewa binatang ya tersenyum ke arahnya guys. Antara kagum dengan kemampuannya, antara tertarik dengan kecantikannya. Ya itu mah terserah pendapat kalian ya. Selagi sang dewa binatang fokus kepada Lu Suici, ternyata di sisi lain mereka telah berhasil untuklah mengalahkan Raja Iblis Burung Api. Hal ini juga diketahui oleh sang dewa binatang, membuat dirinya benar-benar tampaklah begitu kesal guys. Tetapi Lu Suici tidaklah membuang waktunya begitu saja.
dia terus-terusan memberikan serangan bertubi-tubi kepada Raja Iblis Ular Tulang, serta juga mengerahkan Raja Iblis Ular ini ke arah gurunya yang sedanglah mempersiapkan serangan terkuat yang dibantu oleh para master lainnya. Dan ketika mendapati kesempatan, gurunya alias Wei langsunglah memberikan embun beku yang begitu sangatlah kuat. Sehingga ya, tubuh dari Raja Ular ini tiba-tiba membeku dan tidak bisa bergerak. Dan kesempatan ini tidaklah disia-siakan oleh Lu Suiqi. Dia menggabungkan dua pedangnya menjadi satu dan berhasil untuklah menebasnya sampai seluruh tulangnya hancur lebur. Tetapi untuk jantungnya, kita masihlah belum tahu karena kita berpindah kepada Siobhan yang masihlah terjebak dengan hatinya sendiri guys. Yang dimana ya untuk si hati putih dan si hati hitam ini terus-terusan memberikan nasihat kepada Siobhan. Karena ya dia harus memilih satu jalan yang benar atau jalan yang jahat. Dan nasihat dari si hati putih, jika dia telah salah melangkah, maka akan sangatlah sulit untuk kembali. Berbeda dengan si hati hitam, meski dia telah salah memilih jalan, tetapi dia masih bisa memperbaikinya dengan berjalan ke belakang dan menjadi lebih kuat. Hal ini ya membuat Siobhan sungguhlah begitu kebingungan. Apa yang haruslah dia putuskan, apa yang haruslah dia lakukan juga. Sebab ya untuk dua sosok ini terus-terusanlah menghasut dirinya guys. Kalau kalian berada di situ juga pasti akanlah kebingungan guys. Pada intinya ya mereka berdua memiliki jalan yang berbeda. Ya dari warnanya saja kalian sudahlah tahu. Hal ini membuat Siobhan teringat kembali dengan perkataan gurunya. Kalau untuk Tao Xuan sama sekali tidaklah menyukai ada seseorang yang memiliki senjata ajaib jahat. Contohnya ya seperti Siobhan. Karena bagaimanapun juga Sekte Qingyun berada di jalan kebenaran. Tetapi Siobhan merasa kalau Tao Xuan telah salah menilai. Karena senjata ajaib milik dari Siobhan itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Semua ini tergantung dengan pandangan mereka. Apakah senjata ajaib ini bisa dijadikan sebagai senjata latihan atau sebagai senjata kekuatan untuklah menyerang? Dan selama ini Siobhan benar-benar menjaga senjatanya, bahkan melatihnya menjadi sampailah kuat. Dan dia tidak pernah memiliki niat menggunakan senjata ajaibnya menyerang orang yang tidaklah bersalah. Dan akhirnya Siobhan memutuskan kalau dia tidak akanlah memilih dari antara kedua jalan ini. Karena pada dasarnya, Siobhan sudah tidak memiliki apapun. Semua orang yang dia sayangi sudahlah meninggalkan dirinya. Dan dia tidak perlu melakukan apapun. Bahkan untuk menjadi kuat saja, tampaknya tidak akanlah berguna. Dan dia memberitahu, untuk saat ini yang dia inginkan, dia hanya bisa memilih untuklah bertahan hidup. Lalu Siobhan pun langsunglah mengentakkan kakinya, membuat papan catur yang sedanglah dia pijak hancur lebur. Namun ya untuk dua jalan ini langsunglah tertawa terbahak-bahak. Mereka mengatakan kalau Siobhan adalah bocah yang tak tertandingi dan menarik perhatian, serta sangatlah menakutkan. Dan benar saja ini adalah konsep Yin dan Yang. Karena setelah hancurnya papan catur tersebut, terlihatlah di atas langit adanya formasi Yin dan Yang. Dan sebetulnya guys, sejak dari awal Siobhan telah memilih dua jalan tersebut. Dia disebut orang baik, ya benar juga. Dia disebut orang jahat, ya benar juga. Perkataan dari Siobhan semuanya benar. Semua ini tergantung dengan pandangan semua orang. Karena semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.